Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mancep Media. Mantap. Jadi hari ini kembali bersama kami berdua akan membahas tidak jauh-jauh dari problematika atau dinamika di timnas kita, timnas Indonesia setelah pemecatan atau pelepasan dari seorang Sintayong. Ya. Itu kan banyak isu yang beredar ya. Iya. Terutama bahwa Sintayong hubungannya dengan para pemain itu tidak harmonis. Tapi kira-kira awal mula dari konflik antara Sintayong mungkin dengan pemain dan PSSI ini dimulai sejak kapan, Bung Baktiar? Iya, kalau dilihat saya membaca atau melihat dari video dari bola.com ya, kalau percikan-percikan konflik ya, katanya itu sudah dimulai sejak Pak Erick Thohir menjabat. Sejak Pak Erick Thohir menjabat? Ya, katanya seperti itu. Ya. Karena hal ini dikarenakan Sintayong pernah berbicara kepada media atau membuat statement ke publik. Dia itu akan mundur kalau Pak Iwan Bule, PSSI sebelumnya. Ketua PSSI sebelumnya itu berganti lah atau mundur. Tidak menjabat lagi. Iya, seperti itu. Nah, di situ katanya Pak Erick Thohir itu kayak seperti gimana ya, diremehkan atau seperti apa gitu katanya. Seperti itu dari yang saya lihat dari podcast di bola.com itu, katanya seperti itu. Nah, kalau itu kan Pak Erick Thohir lagi sibuk nih dengan isu Kanjuruhan, dengan insiden Kanjuruhan. Maka dari itu Pak Erick Thohir tidak mengambil tindakan, walaupun waktu itu juga kontrak dari Sintayong kan habis di bulan Desember kalau nggak salah itu 2022. Nah, sedangkan akan dimulai lagi Piala Asianya itu di bulan Januari. Nah, saat itu si Pak Erick Thohir akhirnya memberikan kontrak jangka pendek. Ya udah biarin dulu kita lihat performa dari Sintayong seperti itu. Lalu dengar-dengar lagi kan adanya orang-orang dalam PSSI ini banyak yang kurang puas dengan kinerja Sintayong. Kurang puasnya ini dalam hal apa kira-kira? Ya, kalau menurut apa yang saya lihat dan saya dengar itu bahwasanya performa di Piala Asia waktu itu yang 2023 yang lolos 16 besar itu tidak meyakinkan. Karena tidak cuma meyakinkan dalam kan cuma menang sekali waktu itu. Iya. Cuma lawan Vietnam itu pun 1-0 dari titik putih ya kan. Kita dibantai Jepang sama Irak kan. Setelah itu kita disundul sama siapa itu? Oman atau Kirgistan ya. Lupa saya itulah. Setelah lolos ke 16 besar kita kalah telak dari Australia kan, 4-0 waktu itu. Nah, di situ banyak yang meragukan lah atau ketidakpuasan dengan performa tersebut. Maka dari itu PSSI ini seakan gimana ya? Yang saya lihat dari bola.com seperti itu. Katanya seperti itu. Kalau begitu mungkin ada hubungannya nggak antara performa sama permainan tim? Soalnya kan selama dipegang Sintayong ini kan permainan timnas kita lebih banyak fokus pada bertahan, bukan sepak bola menyerang. Ya, itu sebenarnya bisa ditarik ulur dari ini ya, dari dinamika yang terjadi di timnas setelah lawan Bahrain ya. Nah, di situ katanya beberapa pemain diaspora itu bilang atau mengajak diskusi seorang Sintayong, jika semisal kita bermain menyerang, maka kita akan meraih kemenangan. Waktu lawan Bahrain ya. Bahrain di Piala Dunia. Iya, di Piala Dunia. Itu kan pemain-pemain diaspora itu katanya ingin melakukan diskusi seperti itu. Nah, akan tetapi si Sintayong kan punya yang namanya ego ya. Dia ingin bermain seperti itulah. Maka dari itu Sintayong ini merasa kayak tersinggung lah. Itu kalau saya baca dari Kompas, merasa tersinggung dan melakukan eksperimental line up itu loh pas waktu melawan China juga yang hasilnya kalah itu ya. Ya, dan itu katanya salah satu seorang pemain itu yang Sintayong tidak dimainkan Sintayong itu yang berimbas pada seperti itu. Lalu kan juga sempat sebelum Sintayong perpanjang kontrak sampai 2027 kan kabarnya Sintayong mau berhenti kan. Iya. Terus dapat tawaran dari beberapa negara atau klub di Korea kan. Iya. Itu kira-kira seperti apa kabarnya itu? Nah, itu kan setelah kita lolos ke semifinal Piala Asia ya, yang Juni kemarin berarti ya. Itu sebenarnya kan Pak Erick Thohir sudah profesional sekali ya. Misal menetapkan
yang menetapkan target semifinal itu katanya Sintayong sendiri loh, bukan Pak Erick Thohir. Oh iya. Katanya seperti itu. Jadi orang-orang di PSSI itu seperti tidak percaya awalnya. Loh, kok semifinal gitu loh, Piala Asia loh, udah 3, walaupun udah 3 kan tetap Piala Asia. Nah itu katanya tidak percaya dan Sintayong itu berhasil membuktikan. Maka dari itu Pak Erick Thohir kan tetap saja kan akhirnya ya secara profesional dong, apa namanya, mengapresiasi dan perpanjangan kontrak sesuai janji. Nah tetapi itu kan belum ditandatangani sampai akhir Juni atau Juli kalau nggak salah itu. Itu pun katanya Sintayong pulang ke Korea dan mengatakan, membuat statement bahwasanya dia itu mendapat tawaran dari banyak negara atau klub ya. Dan itu pun ada isu bahwasanya dia akan dijadikan pelatih timnas Korea kembali. Itu isunya kan kuat sekali. Ya. Dan ada ya netizen kan sempat ramai waktu itu kan. Nah di situ ini kata bola.com ya, Pak Erick Thohir ngerasa kayak apa namanya ya, ini kok gini gitu loh, kok nggak profesional seperti itu. Jadi waktu itu Pak Erick Thohir itu malah kalau nggak salah itu sudah menyiapkan calon pengganti. Kan Pak Erick Thohir sempat ngomong bahwasanya kalau Sintayong pergi saya tidak bisa menghalangi. Itu kalimat dari Pak Erick Thohir. Nah, dia sudah menyiapkan 2 orang calon pengganti yang dari Jerman, yaitu Jurgen Kohler sama Christian Ziege. Itu legend sih. Itu kan yang berarti permasalahan Sintayong sama PSSI ya? Iya, PSSI. Federasi dalam hal itu. Kalau dengan para pemain sendiri seperti apa? Kalau masalah dengan pemain ya itu tadi sih, dipicu dari ketidakpuasan pemain akan taktik ya. Taktik ya. Oh ya. Ya, itu tadi juga dari beberapa kabar atau sumber artikel yang saya baca bahwasanya pemain-pemain ini kan pemain diaspora yang grade-nya lebih tinggi ya daripada yang dulu ya kan, yang sekarang kayak Mes Hilgers, Jay-Itzes. Mereka ini kan untuk masalah teknik dasar harusnya kan sudah nggak usah diragukan kan ya. Nah itu katanya ada yang mengeluh kalau semisal latihan dari seorang Sintayong ini terlalu mengutamakan fisik, tidak ada taktikal. Oh, seperti itu. Iya, tidak ada taktikal. Atau mungkin tidak ada taktikal itu karena ada dinding pembatas, yaitu bahasa, mungkin bisa masalah jadi. komunikasi. Iya, bisa jadi masalah jadi komunikasi. Kan tidak ada mungkin istilahnya transfer ilmu. Iya, mungkin. Transfer knowledge dari seorang Sintayong ke para pemain. Untuk detail permainan seperti ini mungkin kurang ada. Iya, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Karena di timnas kan ada 4 bahasa kalau nggak salah. Yaitu bahasa Korea, Indonesia, Belanda sama Inggris. Iya. Itu kan gimana ya? Makanya disebut dinamika komunikasi. Dinamika kan artiannya adalah selalu bergerak atau berkembang seperti itu. Lalu kan tadi sempat dibahas ketika pertandingan lawan Bahrain ya? Iya, Bahrain. Lalu kemudian berimbas di pertandingan lawan China, beberapa pemain tidak dimainkan, bahkan ada yang dilepas. Iya. Ban kaptennya itu. Iya. Seperti apa itu? Ya katanya itu kan kalau disebutin adalah yang dipelopori oleh JIZ, yang disebut adalah JIZ sama Prof. Haye, yang sebenarnya mengajak diskusi seorang Sintayong. Bagaimana ini sebenarnya kalau misal kita main pas lawan Bahrain, kita main menyerang, kemungkinan kemenangan kita lebih besar daripada main bertahan. Kan kita tahu sendiri waktu melawan Bahrain kita lebih bertahan kan. Iya, setelah unggul 2-1 kan langsung otomatis full. Sejak awal kalau saya melihat waktu sejak awal. Jadi awal ya mungkin ketekan atau gimana nggak tahu ya. Cuma menurut saya lihat pertandingan itu bertahan. Nah, Sintayong kan katanya itu tidak mau berdiskusi itu, tidak mau diajak berdiskusi masalah taktikal dan malah tersinggung katanya. Karena mungkin ada namanya orang ini kan macam-macam ya nada yang menyampaikan ya, masalah komunikasi kan ya, itu Sintayong masalah tersinggung dan akhirnya tadi Tom Haye pas lawan Cina dicadangkan, JIZ dilepas ban kaptennya, setelah itu seorang Eliano yang tidak dimasukkan, katanya seperti itu. Oh, mungkin kalau saya coba menarik garis antara Sintayong ini kan orang Korea ya. Orang Korea. Kalau di Korea kan ada budaya senioritas. Atau biasa mungkin para K-popers mungkin pernah mendengar istilah konde.
Oh, Itu dimana seorang senior itu tidak boleh dibantah. Oh, Apa yang betul ya? dikatakan itu harus didengar dan harus dilakukan. Mungkin seperti itu. Oh, Mungkin apa ya, beda kultur. beda Soalnya kan kultur ya. Iya, terutama di Indonesia kan udah mulai demokratis ya. iya. Lalu pemain-pemain yang naturalisasi diaspora terutama Mm-mm. itu kan pikirannya jauh lebih terbuka lagi. Iya, mereka orang Mereka Eropa. ya Iya. pasti kan untuk menyuarakan pendapat mereka sangat berani. Mereka tidak peduli siapa yang lebih senior atau apa. Iya, Yang iya. penting kan apa yang disampaikan tepat kan, Iya, sesuai untuk iya. kondisi. Mungkin seperti itu. Lalu Tapi saya lanjut dulu, oh, iya, lanjut dulu. Masalah yang di Bahrain sama China tadi. heeh. Nah, itu kan ya Pak Arya Sinulinga kan sempat ngomong kalau ini kan pemain kan yang minta Sintayong, kenapa nggak dimainin kan? Nah, masalahnya kan target dari PSSI adalah pas lawan Bahrain dan Cina adalah menang, Oh ya, meraih poin lah. meraih poin kan. Nah, Pak Erick Thohir itu kan orangnya sangat profesional. Kita tahu sendiri bahwasanya pesawat jet dicarter, apapun dia minta 9 Ya, asisten. diakomodasi, ya. Dia akomodir semuanya. Padahal waktu itu ada yang bilang bahwa asistennya Sintayong ini sama seorang striker timnas, itu menangan striker timnas kalau dari segi cetak gol ya. Oh iya. Seperti itu, katanya gitu. Itu pun diakomodir semuanya oleh Pak Erick Thohir. Nah, sedangkan waktu lawan China sama Bahrain tidak meraih hasil yang diinginkan. Maka dari itu timbullah mungkin ya. Ini Sudah mulai sepertinya ada pembahasan ya untuk pembahasan untuk pergantian pelatih. Tapi kan di laga lawan Arab Saudi kan timnas kita mendapat kemenangan. ya. Apakah itu tidak bisa menjadi apa dalam tanda kutip pemaaf mungkin untuk perilaku dari Sintayong yang sebelum-sebelumnya? Waktu itu kan sebelum laga melawan Arab Saudi kita tahu sendiri ada berita bahwasanya seorang pemain-pemain Jaizes yang dipelopori Jaizes ya kalau nggak salah itu waktu itu berkumpul sendiri atau bisa dibilang heart to heart ya ngomong sendiri tanpa sepengetahuan tanpa adanya pelatih. Tapi Oh. waktu itu katanya sudah diizinkan oleh seorang Sintayong. Nah, di situ kan juga kita tahu sendiri untuk pertama kalinya seorang Marcelino bermain free roll. Iya kan? Pertama Kan kali. bukan atas instruksi dari Sintayong saya. Iya, Soalnya setahu ya. setelah Marcelino bermain seperti itu kan kabarnya dia mau diganti. Tapi kebetulan untungnya Marcelino kan menciptakan Cetak gol, gol, iya. makanya tidak jadi. Tapi setelah pertandingan katanya diberi peringatan. Nah. Bahwasanya instruksi pelatih itu setidaknya seharusnya didengarkan pemain dan dipraktekkan di lapangan instruksi. Oh, tapi kan akhirnya menang. Ya, apakah mungkin itu ya menjadi apa ya garis terakhir yang Bisa jadi. sehingga terus putus makanya Sintayong kemudian direncanakan untuk dilepas. Apakah seperti itu? Ya, mungkin kemungkinan seperti itu. Soalnya Pak Erick Thohir sendiri ngomong kalau masalah AFF itu tidak terlalu menjadi apa namanya tolak ukur ya untuk Sintayong. Itu sudah dijelaskan oleh Pak Erick Thohir. Pak Arya Sinulinga juga bilang seperti itu. Jadi kan sudah bisa diartikan bahwasanya memang apa namanya ya dinamika komunikasi itu tadi yang Sintayong tidak bisa mentransfer atau pemain Sintayong tidak bisa mengerti apa namanya mengontrol ruang ganti. Saya bisa bilang seperti itu. Tapi argumen kemudian yang apa ya kontra dengan apa perkataan Anda tadi kan misalnya Iya, kenapa jika tidak ada apa transfer ilmu katakan Iya, atau iya. mungkin instruksi dari pelatih kan tidak mungkin timnas kita memperoleh peringkat 2 atau mungkin lolos ke semifinal Piala Asia atau ada peluang untuk lolos ke Olimpiade atau bahkan mungkin lolos di kualifikasi ronde ketiga ini. Itu seperti apa kira-kira? Kalau masalah dahulu kan saya melihat dari perkataan Pak Erick Thohir ya. Kalau semisal waktu di Piala Asia itu kan kebanyakan pemain muda juga. Pasti mereka sangat-sangat mendengarkan seorang Sintayong. Bisa dikatakan seperti itu menurut pandangan pribadi saya ya. Dan kalau di timnas juga pemain Sintayong kan kebanyakan pakai pemain muda kan, yang mau mendengarkan dia. Itu kalau analogi saya sendiri. Jadi kemungkinan saat Sintayong apa namanya ada beberapa ego. Contoh paling gampang adalah ketika seorang pelatih menangani Manchester United. Iya kan. Di saat semua ego berkumpul jadi satu, harus ada orang yang benar-benar didengarkan. Nah, kalau semisal kayak contoh aja Ten Hag sama Ronaldo ya kan. Ronaldo kan kita tahu sendiri prestasinya luar biasa. Sedangkan semisal Ten Hag kan harus
Ten Hag itu kan mengharuskan seorang pemain depan untuk ngepres. Sedangkan Ronaldo dengan umur yang segitu untuk ngepres terus kan nggak mungkin gitu. Sudah itulah. Iya, dia tetap ngepres tapi nggak seintens yang lain. Ya. Itu bukan dia tetap diganti dan dia kan pengennya kan layani aku dan cetak gol. Nah, mungkin seperti itu. Ini masalah mungkin ya apa ya namanya ya? Ya seperti biasa lah pelatih-pelatih lah. Hanya hal yang wajar menurut saya. Ya, saya kira mungkin itu saja ya. Iya. Dengan dipecatnya Sintayong ini kan dinamika ini semoga berdampak positif ya untuk timnas kita. Siapapun pelatihnya, siapapun katakan nanti PSSI ataupun pemainnya, kita tetap dukung timnas kita supaya bisa menjadi lebih baik. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.